Pemirsa, sekarang saya mau ketemu Po Tuti di rumahnya. Beliau pesilat. Karena pandemi ini tidak ada job turnamen dan pentas. Beliau memasak makanan khas Betawi, bandeng pucung. Yuk kita langsung aja ke rumahnya. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ntar saya ngeri dipukul nih. Tuh kan. Kasih dikit, Po. Lagi dikit, boleh? Oh. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Ntar nyontoh dia. Ayo, Po. Nih kita mau masak nih. Silakan. Hari ini bukan silat nih. Sekarang jadi koki Jadi dulu. koki. Koki dulu. Po, Yap, bandeng pucung khas Betawi. Betul. Tapi biasanya nih, Po, bentar. Ya. Biasanya pakai orang biasa gabus. Gabus. Nah, jadi kalau pucung itu memang identiknya dengan gabus. Tapi Betawi sering pakainya bandeng. Karena kalau Betawi itu kalau apa-apa acara pasti pakainya bandeng. Nggak jenis di pucung aja, tapi juga kadang ada pesmol namanya. Itu kalau kita kalau ada maulid, musim maulid itu kita bikinnya nggak pucung, pesmol bandeng. Tapi yang lebih identik banget sama Betawi itu ya ini bandeng pucung. Oh, malah bandeng pucung. Bandeng pucung. Bukan gabus ya? Bukan. Nah, Po, sebenarnya pucung itu bumbu apaan sih? Nah, kalau pucung, kalau untuk orang Betawi nih, ini namanya pucung. Kalau Betawi bilang adalah pucung, tapi kalau orang Jawa bilang kluwak. Hah? Kluwak, ini adalah pucung. Aromanya gimana? Aromanya Kayak asam enggak, bukan. tapi justru ini yang bikin enak. Oh. Jadi kalau orang Jawa pakai ini. Orang Jawa ngomongnya apa? Kluwak. Kluwak. Kalau Jadi, orang Betawi? Pucung. Kalau orang Jawa itu bikin apa namanya ya, rawon. Dia pakai ini. Tapi kalau Betawi bikin bandeng pakai ini, namanya bandung pucung. Bandeng pucung. Ya. Ini jadi sambil ngobrol sambil langkah pertamanya gimana? Langkah pertama untuk persiapan kita bikin bandeng pucung. Apa aja nih? Ini yang pasti pucungnya. Yang pasti bandengnya. Yang pasti bandengnya. Yang pasti bandengnya. Setelah ada bandengnya, baru ya, karena kita apa namanya jenis masakannya pucung, pasti tentunya kita pakai pucung. Nah, bandeng pucung ini kita pakai santan. Bumbu-bumbunya. Makanan bandeng pucung tuh, Po udah bisa masak bandeng pucung dari kapan ya, Po? Saya sebenarnya waktu saya SMA itu saya nggak pernah masak. Karena saya dulu zaman saya sekolah itu saya nggak pernah diajarin masak. Nggak pernah, tapi orang tua setelah saya menikah, jadi ada niat untuk memasak suami. Saya belajar sedikit-sedikit dan akhirnya saya sedikit-sedikit jadi tukang masak. Saya ini sebelum pandemi itu saya masak untuk hajatan. Catering hajatan. Jadi masak untuk hajatan. Catering kecil-kecilan. Enggak kecil-kecilan. Untuk masakan pernikahan saya masak. Catering besar-besaran berarti. Tapi selama pandemi ini kan orang hajatan nggak boleh. Jadi saya nggak bisa masak untuk hajatan. Jadi saya beralih fungsi. Saya bikin masakan di rumah. Bandeng pucung. Pokoknya macam-macam masakan saya bikin tiap hari saya ganti. Menunya saya ganti tiap hari. Kebetulan hari ini tadi pagi saya menjual bandeng pucung sampai sekitar 8 ekor. Serius, Po? Ya, 8 ekor itu satu ikan saya potong 4. Jualnya di mana? Saya melalui online aja. Kalau melalui di dagang di meja itu, kalau menurut saya kurang simpel karena sekarang kita ini kan udah ada cara yang simpel buat dagang. Jadi saya melalui online, saya buka di status WA saya, terus teman-teman baca tinggal pesen. Pok, saya sekian potong, Pok, saya sekian potong. Hampir setiap hari ada aja? Setiap hari, alhamdulillah. Wah, lumayan dong ya? Lumayan lah. Bisa untuk bertahan hidup di masa pandemi. Ya, betul. Jadi sementara kita nggak bisa kegiatan di luar, apa-apa, jadi saya ngerjain di rumah. Ngomongin silat, Po. Yap. Nih, prestasi Empo nih. Yang saya dengar nih, Po. Empo itu kan pesilat dari umur berapa? Saya sebenarnya bukan pesilat. Tapi? Jadi silat Mandor Minggu ini adalah yang punya kakek saya. Kakek saya namanya Mandor Minggu. Salah satu berarti dari 5 pesilat di kampung silat. Di kampung silat, Petukangan. Di Petukangan. Ya. Jadi kakek saya itu Mandor Minggu namanya.
saya cucu dari Mandor Minggu. Sebenarnya saya nggak belajar silat. Dilalahnya suami saya yang asalnya dari Bandung, dia belajar silat. Suami yang belajar? Suami yang belajar. Sama dia juga nggak belajar dari kakek saya karena kakek saya udah meninggal. Dia belajar dari anak buah dari kakek saya. Tapi beksi berarti beksi, kan? Beksi. Terus dia latihan, dia bisa, akhirnya dia buka tempat ngajar, perguruan. Buka sanggar. Kita buka sanggar. Jadi waktu tahun sebelum pandemi lah ya, murid saya berkisar sampai 100 anak. Serius, Po? Serius. Fotonya ada di sana, anak-anak saya. Sanggarnya 100 anak, 100 murid. Sekarang di pandemi? Nah, di pandemi ini, selama pandemi saya liburkan total. Karena saya nggak mau anak-anak saya terpapar. Jadi saya liburkan untuk pandemi ini. Jumlahnya selama pandemi ya 30-40 anak. Maaf, Po, berarti kalau dibilang sebelum pandemi penghasilan Po dari sanggar tuh berarti ya? Enggak, saya dari sanggar nggak mengambil hasil. Jadi karena saya pelestari budaya, tidak mengambil hasil dari sanggar. Nggak ada bayaran sama sekali? Nggak ada, saya cuma mengisi kas. Nggak ada bayaran. Mata pencarian Po kalau saya ya sama saya kan kalau bapak kan jaga. Jadi saya memang fokus di makanan. Catering tadi? Betul, di catering. Oh gitu. Nanti kalau kita mau cepat-cepat pun, kita bisa pakai 2 langkah kan sekarang ini kompor ini bisa kita gunakan 2. Biar nggak menunggu, sebelah menggoreng, sebelah kita menumis bumbu, nggak apa-apa. Boleh, Po. Jadi untuk mempercepat waktu, saya biasanya seperti itu. Jadi karena tadi kan yang udah jadi bumbunya Mpok udah siapin kan? Jadi kita tinggal tumis dulu bumbunya. Iya, tinggal tumis. Sebelah kita tumis bumbu. Nih ya, Po. Ya. Sambil nunggu minyak panas dulu, nanti kita baru goreng bumbunya. Jadi bisa masak karena kepepet berarti, Po? Iya, karena kepepet. Mau masakin suami? Mau nggak mau, harus. Kan mau jadi istri soleha. Iya, benar. Mau jadi istri soleha. Sambil nunggu minyaknya panas, nanti kalau udah panas baru kita goreng. Salah satu makanan khas Betawi yang kian hari kian langka adalah sayur pucung. Sayur pucung adalah sajian ikan berkuah khas Betawi dengan kuah hitam yang mirip seperti kuah rawon. Pucung sebenarnya adalah bahasa Betawi dari kluwek. Jadi sayur pucung merupakan sayur ikan dengan kuah kluwek. Rasanya asam, menyegarkan dan gurih dengan cita rasa kluwek yang khas. Nah, jika banyak orang lebih akrab dengar gabus pucung, kali ini saya ajak Anda masak sayur pucung tapi pakai ikan bandeng. Waduh, lapar nih.